hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang surga. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahwa di surga itu ada pohon dan buah-buahan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan beberapa jenis pohon yang ada di surga. Di surga ada pohon yang amat sangat rindang dengan ukuran yang amat sangat besar. Tak ada yang mengetahui besarnya ukuran dari pohon ini kecuali penciptanya. Saking besarnya sampai-sampai bila ada orang yang lewat di bawah keteduhan pohon ini, memakai kuda pacu untuk balapan yang sangat kencang sekali larinya, maka walaupun telah berlalu 100 tahun perjalanan dengan kuda tersebut, maka pohon tersebut belum terlalui juga. Dan itu menunjukkan amat sangat rindangnya. Dan juga mengisyaratkan amat sangat besarnya pohon tersebut. Jadi saking besarnya pohon itu, maka di bawahnya amat sangat rindang bila ada orang yang memacu kuda balap dengan kecepatan maksimal 100 tahun berlalu itu masih belum terlewati juga. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibul jawadul mudmirus sari' mi'ata amin wa ma yaqta'uha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu ada satu pohon. Bila seorang penunggang kuda balap dengan kecepatan lari yang maksimal, melewati rindangnya pohon tersebut selama 100 tahun, maka belum terlewati seluruhnya. Hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh para perawi yang lainnya yang menunjukkan kesahihan hadis ini. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata sanah wa qra'u in syi'tum wa dhillim mamdud." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di surga ada satu buah pohon yang besar, yang apabila seorang penunggang kuda berlari kencang di bawah kerindangannya selama 100 tahun, maka belum melewati kerindangan pohon itu. Kalau kalian mau nih baca Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 30, Allah menyatakan wa dhillim mamdud. Ini untuk ashabul yamin. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrim makhdud, wa talhim mamdud, wa dhillim mamdud, wa ma'im maskub. Golongan kanan. Tahukah kamu siapa golongan kanan itu? Mereka berada di bawah naungan pohon bidara yang sudah dicabuti cucuk-cucuk atau duri-durinya.
Juga ada pohon-pohon pisang yang tersusun rapi. Wa dhillim mamdud, dan ada naungan yang terbentang. Naungan pohon yang rindang, yang membentang. Saking membentangnya sampai-sampai orang yang melewati di bawahnya selama 100 tahun dengan kuda yang berlari cepat tanpa henti itu masih belum terlewati juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Sahal bin Sa'ad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata sanah la yaqtauha." Sesungguhnya di surga ada sebatang pohon yang besar yang apabila seorang penunggang kuda berlari kencang di bawahnya selama 100 tahun masih belum melintasi seluruh kerindangan pohon tersebut. Ya. Inilah jenis pohon yang pertama yang ada di surga. Sangat besar, amat sangat rindang dan sangat luas ya. Keteduhan yang diberikan kepada para penghuni surga oleh pohon ini. Pohon jenis yang kedua adalah yang sering kita dengar yaitu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini sebuah pohon yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di dalam Al-Quranul Karim. Pada waktu peristiwa Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam bersama malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini ada di samping surga Ma'wa. Surga Ma'wa ini tertutup oleh sesuatu yang menutupinya yang sangat indah, yang warna-warni, yang tak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril saat itu terlihat dalam bentuk atau wujud yang asli oleh Nabi SAW. Selama ini kan menyamar sebagai orang gitu, terlihat juga oleh para sahabat. Nah ini mah dalam bentuk aslinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Najm mulai ayat 14 sampai ayat 17 Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha." Sungguh Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat lain. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika itu sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, maka pandangan itu tidak bisa lepas dan tidak bisa melewatinya. Nabi SAW melihat kepada Sidratul Muntaha ini sebuah pohon yang sangat besar dengan daun-daun dan buah-buahan yang ada di dalamnya. Disebut Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya akhir. Karena itu adalah tempat akhir naik turunnya segala sesuatu. Disebut Sidratul Muntaha karena tak ada seseorang pun, ada satu pun dari makhluk yang mampu melewatinya. Sudah sampai sana. Di atas Sidratul Muntaha tak ada lagi makhluk yang bisa melewatinya. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi Sidratul Muntaha ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Thumma rufi'at li sidratul muntaha. Hadhihi sidratu fa'idha nabiquha mithla qilalu hajar. Wa idha waraquha mithlu adhanil filah." Qala Jibril SAW, "Hadhihi sidratul muntaha. Wa idha arba'atu anhar naharan batinan
wa naharan zahiran. Qultu ma hadhani ya Jibril? Qal ammal batinan fanaharan fil jannah wa ammal zahiran fannil wal farrat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian aku diangkat menuju Sidratul Muntaha. Tiba-tiba buah dari Sidratul Muntaha itu seperti kendi negeri Hajar. Hajar sebuah kota. Kemudian daun-daunnya tiba-tiba aku lihat seperti telinga-telinga gajah, seperti kuping gajah. Maka berkata Jibril alaihi salatu wassalam, inilah Sidratul Muntaha. Maka di sana ada 4 sungai. 2 sungai yang batin, yang gaib, dan ada lagi 2 sungai yang zahir, yang nyata. Aku bertanya, apa kedua sungai ini wahai Jibril? Maka Jibril alaihi salatu wassalam menyatakan, adapun kedua sungai yang batin, maka itu adalah 2 sungai di surga. Adapun 2 sungai yang zahir, yang nyata, itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Sidratul Muntaha adalah berupa pohon yang ada buahnya dan ada daunnya. Daunnya seperti kuping gajah. Yang dalam riwayat lain disebutkan bila 1 daun ini ditutupkan, maka niscaya seluruh dunia ini tertutup hanya oleh 1 daunnya ini saja. Dan ini menunjukkan amat sangat besarnya daun ini dan sangat besarnya pohon ini. Ini yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan thumman talaqa bi hatta intaha ila Sidratil Muntaha. Wa nabiquha mithlu qilali hajar wa waraquha mithlu adhanil filah takadul waraqah tughatti hadhil ummah. Faghashiyaha alwanun la adri mahi thumma adkhaltul jannah. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. Kata Nabi SAW, lalu aku dibawa sampai tiba di Sidratul Muntaha. Maka buah-buahannya itu seperti kendi di negeri Hajar. Dan daun-daunnya seperti kuping gajah. Hampir 1 daunnya ini menutupi seluruh umat ini. Sidratul Muntaha ini ditutupi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apa dia. Kita kan mengenal beberapa warna di dunia ini ya. Hijau, hijiku, hibiniu. Mejiku, hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ninya itu apa? Hibiniu. Ni nata apa? Nila. U-nya apa? Ungu. Hanya itu. Mejiku, hibiniu. Mejiku, hibiniu. Hanya 7 warna yang kita tahu. Di sana ada lagi warna-warna yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, la adri mahi. Aku nggak tahu warna apa itu. Saking indahnya, bagusnya, yang tidak ada di dunia ini. Lalu tsumma adkhaltul jannah. Aku masuk ke dalam surga. Maka aku temukan kerikil-kerikil di surga itu berupa mutiara-mutiara. Dan tanahnya ini adalah misk. Tanahnya dalam riwayat lain adalah faida turabuha az-za'faran. Za'faran, saya nggak tahu bahasa ini, safran. Za'faran adalah sejenis daun atau bunga dari pohon tertentu yang warnanya coklat dan amat sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oleh para herbalis itu disebut dengan sebutan rajanya herbal, yang 1 gramnya bisa lebih mahal dari 1 gram emas di dunia ini. Nah itu nanti di sana menjadi tanahnya yang amat sangat bersih dan bermanfaat. Kerikilnya juga mutiara. Itu yang ada dalam surga. Ya,
Nah, inilah jenis pohon yang kedua yang ada di surga, yaitu pohon Sidratul Muntaha. Yang ketiga, ada lagi yang disebut dengan syajarah tuba. Kita sering mendengar kata-kata tuba ya. Bukan tuba bahasa Indonesia yang artinya racun ya. Getah, air susu dibalas dengan air tuba, kan gitu ya. Tuba itu getah tapi yang beracun, tapi warnanya putih seperti susu. Orang nggak tahu, disangkanya itu susu. Ketika diminum telak mati. Karena itu tuba, getah yang warnanya putih dan beracun. Itu bahasa Indonesia. Kalau tuba di akhirat itu nama sebuah pohon. Dan seringkali dijadikan iming-iming bagi orang untuk beramal. Fatuba lil ghuraba umpamanya. Maka tuba itu bagi al-ghuraba. Dan tuba adalah nama sebuah pohon yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, ya. Dan dari pohon tuba inilah maka dibuat pakaian-pakaian ahli surga. Sebuah hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad, juga dalam tafsir Imam Ibnu Jarir, juga dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba syajaratun fil jannah, masiratu mi'ati amin, thiyabu ahli jannah tukhraju min akmamiha." Kata Nabi SAW, tuba adalah nama sebuah pohon di surga yang kerindangan yang diberikan oleh pohon ini mencapai jarak 100 tahun perjalanan. Dan pakaian-pakaian ahli surga dikeluarkan dari bunga pohon ini. Dan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani, dimasukkan ke dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, hadisnya nomor 1985. Lalu beliau berkata, wal haditsu isnaduhu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Dan ada hadis lain bahwa pakaian-pakaian ahli surga itu dijahit dari pohon ini. Dan diambilnya dari buah-buahan pohon ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wasallam faqala, ya Rasulullah, akhbirna an thiyabi ahli jannah. Khalqan tukhlaqu am nasjan tunsajju. Fadhahika ba'dul qaum. Faqala Rasul alaihi salatu wasallam, wa mimma tadhakun? Min jahilin sa'ala aliman. Thumma akaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala aina as-sa'il? Qala huwa dha ana ya Rasulullah. Qala la bal tushaqqaqu anhu thamal jannah thalatha marrat. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu an, datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, terangkan kepada kami tentang pakaian ahli surga. Apakah pakaiannya telah diciptakan ataukah dijahit di sana? Maka orang-orang tertawa, mentertawakan orang yang bertanya ini. Melihat orang-orang tertawa, Nabi SAW menyatakan, apa yang kalian tertawakan? Apa kalian mentertawakan orang jahil yang sedang bertanya kepada orang yang berilmu? Ya boleh mentertawakan orang yang sedang bertanya. Dia bertanya itu karena ingin tahu. Belajar
Dan ini amalan yang bagus, nggak boleh ditertawakan. Masa mentertawakan amalan soleh, amal bagus. Amalan yang oleh Allah diperintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sekonyol apapun pertanyaan itu. Mungkin bagi orang lain terdengar konyol, tapi bagi dia amat sangat penting untuk diketahui. Maka Nabi SAW menghardik para sahabat yang saat itu mentertawakan orang. Mimma tadhakun min jahilin sa'ala aliman. Apa yang kalian tertawakan? Apakah kalian mentertawakan orang jahil yang bertanya kepada orang yang berilmu? Kemudian Nabi SAW kembali berpaling ke orang tadi. Mana yang bertanya tadi? Orang ini kemudian menjawab, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak. Pakaian ahli surga tidak diciptakan, tapi dia dijahit, dibuat dari buah-buahan di surga. Nabi SAW menyatakan hal tersebut 3 kali. Hadis ini pun sahih. Dan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, hadis ini dimasukkan ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dan sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Inilah poin yang ketiga atau jenis yang ketiga di antara pohon-pohon yang ada di surga, yaitu pohon apa? Pohon tuba. Dan pohon tuba ini sering kali dijanjikan oleh Rasul SAW bagi orang-orang tertentu. Di antaranya fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Dalam riwayat lain alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ummati. Min sunnati. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu awalnya dianggap sebagai ajaran yang aneh, yang asing. Di awalnya begitu. Karena melawan arus, orang-orang semua menyembah berhala. Islam datang mengharamkan semua itu. Orang-orang semuanya melakukan semua kemungkaran. Mereka berjudi, mereka mabuk, mereka berzina, mereka meribakan hartanya, menjadi rentenir. Semua itu diharamkan. Otomatis orang-orang bereaksi dengan reaksi yang negatif. Dianggaplah ajaran yang aneh. Dianggap ajaran yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Maka kelak di akhir zaman ajaran Islam yang murni ini akan dianggap aneh pula, dianggap asing pula seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing dalam beragama. Tapi dianggap asingnya itu karena memperbaiki segala kesalahan kaum muslimin dalam melakukan agama ini. Siapa al-ghuraba? Al-ghuraba yang dianggap aneh itu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan orang. Atau dalam riwayat lain alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnahku yang dirusak, sudah ditinggalkan, sudah dilupakan oleh orang-orang. Dihidupkan kembali, diamalkan kembali. Aneh. Orang-orang itu di zaman akhir zaman tersebut dan akhir zaman itu mungkin sekarang juga sudah terlalu terwarnai oleh pola hidup, gaya hidup orang-orang kafir dari barat. Cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku. Pas ada orang yang menampakkan gaya hidup yang islami, maka dianggap aneh. Dianggap asing. Dan diasingkan, dipojokkan, dimarginalkan.
Maka yang kayak begini kata Nabi SAW menyatakan fatuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang seperti ini. Dan tuba ini salah satu pohon yang ada di surga. Ya. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya pohon yang rindang, belum lagi ada sungai-sungai, belum ada lagi mata air, belum lagi kita sudah bahas aroma wewangian di surga, ya. Belum lagi kita mengetahui kerikil-kerikilnya juga mutiara-mutiara, tidak ada tanah kotor, tidak ada lumpur, tanahnya juga di sana saffron atau za'faron, ya, wanginya wangi minyak kasur, pokoknya betah. Tak heran bila di surga itu kehidupannya begitu amat sangat nyaman. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Waqi'ah 89, "Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im." Adapun orang-orang yang termasuk golongan muqarrabin. Muqarrabin itu orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di dunianya dekat, hatinya dekat, selalu komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, selalu merasa disertai oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang takwa, orang sabar, orang yang berbuat kebaikan, selalu merasa dekat dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Maka mereka muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Adapun golongan orang-orang yang didekatkan farauhun, maka mereka itu memperoleh kenyamanan. Wa raihanun, kebahagiaan. Wa jannatun naim, dan surga yang penuh kenikmatan. Nabi SAW menyatakan bahwa Sayyidu Raihan Ahlil Jannah Al-Hina, bahwa Sayyid atau inti dari perhiasan kenyamanan ahli surga ada Al-Hina, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, Sayyidu Raihanil Jannah Al-Hina. Yang pertama. Kedua, bahwa alat untuk minum teh ini nih, gelas-gelas, cangkir-cangkir yang dipakai disediakan untuk minum. Minumnya itu minum mata air yang keluar dari pohon-pohon di surga, itu juga terbuat dari emas. Sebagaimana sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, juga dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Sunan Al-Baihaqi, dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin." Tidak ada satupun pohon di surga kecuali cangkir-cangkirnya itu terbuat dari emas. Dan setiap muslim bisa memperbanyak jatah atau bagian dia di surga dari minuman pohon-pohon ini, tergantung dari amalan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwa Al-Khalil Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam pada waktu Isra Mi'raj, dia meminta agar disampaikan salam beliau kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta agar disampaikan sampaikan salamku kepada umatmu. Itu Nabi Ibrahim ingin menyampaikan salam. Dan sampaikan juga
cara agar mereka itu mampu meraih bagian terbanyak dari pohon-pohon surga. Para ahli surga akan memiliki pohon-pohon di surga. Bagaimana caranya? Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah alaihi salatu wasalam, laqitu Ibrahim lailatan usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka annal jannata ardun tayyibatut turbah adzabatul ma wa annaha qi'an wa anna ghurasuha subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam ketika aku dimi'rajkan, diisrakan dan dimi'rajkan. Lalu berkata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu adalah tanah yang sangat baik. Tanahnya amat sangat baik. Kemudian airnya amat sangat tawar dan segar. Dan ini surga itu qi'an, sebuah taman yang indah. Dan pohon-pohonnya, cara menanam pohon di surga dengan cara memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi dan la ilaha illallah Allahu akbar. Itulah beberapa keterangan yang berkaitan dengan pohon-pohon di surga ya. Cukup ya sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan pembahasan kitab Ushul Tsalatsa ini mengenai tentang jenis-jenis pohon di surga. Dan kami undang antum sama para pendengar juga pemirsa bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz, bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Purwakarta. Silakan. Silakan Bu. Maaf Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tapi soal hak waris ya. Maaf melenceng dari tema. Iya. Ibu saya punya 5 orang anak. Semuanya laki-laki. Saya yang ke-6 tapi saya anak angkat. Ibu saya meninggalkan satu rumah. Nah, rumah itu sebelum ibu saya meninggal katanya tempatin aja sama kamu. Nah, saya niat mau pindah soalnya takut menzolimi anak-anak yang lain karena ngerasa emang saya anak angkat. Tapi kakak saya yang sedarah itu yang 2 melarang saya untuk pindah. Sama bapak angkat saya juga berwasiat kalau misalkan bapak udah nggak ada baru boleh kemana-mana gitu. Gimana ya Ustadz? Saya bingung. Bapaknya masih ada, bapak angkat? Masih ada. Jadi yang meninggal ibu angkat? Iya, ibu angkat saya. Dan bapak ya, angkat masih tinggal di rumah itu? Bapak angkat masih ada. Masih tinggal di rumah keadaannya itu? Maksudnya keadaan bapak saya tuh sakit-sakitan gitu, udah 3 kali operasi. Kalau misalkan nggak ada saya yang motivasi buat kesembuhannya, misalkan bapak ayo berobat gitu, suka nggak mau gitu. Itu gimana ya Ustaz? Saya jadi bingung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu hamba Allah di Purwakarta, barakallahu fiik. Karena ibu penanya ini anak angkat, maka tidak memiliki hak waris ya. Nah, jadi ketika ibu meninggal, ibu angkat, punya 5 anak tadi ya, maka harta ayah dan harta ibu itu harus dipisah. Mana harta punya ibu, mana harta punya ayah. Ibu pertama kali meninggal, seluruh harta ibu menjadi harta warisan. Dibagi ke suaminya dan juga anak-anaknya. Anak angkat tidak ya. Nah, tadi
saya tidak menanyakan dan juga tidak jelas rumah yang ditempati itu apa milik ayah angkat atau milik ibu angkat. Kalau itu milik ibu angkat menjadi harta warisan, menjadi hak bagi suami dan anak-anaknya. Boleh nggak ditempati oleh anak angkat? Ya kalau pemiliknya anak-anak asli dari ibu yang meninggal ini mengizinkan ya tidak masalah. Boleh saja, kecuali kalau mereka mengambil haknya. Saya butuh uang ini mau dijual, uangnya dibagi-bagi, maka ya tidak punya hak si anak angkat ini untuk menolak. Ini kalau rumah tersebut seluruhnya milik ibu yang sudah meninggal, ibu angkat. Ya, tapi kalau rumah ini bukan milik ibu tapi milik ayah dan ayahnya masih ada, ayah angkat. Kalau ayahnya meminta ya berarti nggak masalah. Tidak masalah untuk tetap tinggal. Ya, kalau ada ketidakridhoan dari anak-anak si bapak tersebut, maka minta saja si bapak untuk menjelaskannya. Dan itu rumah belum menjadi milik ahli waris, belum menjadi milik anak-anaknya karena bapaknya masih ada sebagai pemilik dari apa? Dari rumah tersebut. Kalau rumah itu milik bapaknya, ya, bapaknya minta tinggallah dengan saya untuk merawat saya, sudah tinggal aja di sana. Nah, sekarang kalau umpamanya rumah itu masih separuh milik ibunya yang sudah meninggal, ibu angkat, separuh lagi milik ayahnya. Umpamanya waktu membangun rumah itu bareng-bareng. Ada dari gaji ibu, ada dari gaji ayah. Kalau ibunya umpamanya bekerja, berarti milik berdua. Nah maka separuh berarti warisan. Milik ayahnya dan milik juga anak-anaknya. Ya, ada hak anaknya. Kalau anak-anaknya masih ridho, ibu angkat anak angkatnya tinggal di sana nggak masalah. Kalau umpamanya nggak ridho, saya mau jual anak ini, rumah ini. Kalau kamu pergi, ya harus pergi. Kalau anak-anaknya sepakat, ya, karena mereka memiliki hak terhadap hal itu. Tapi intinya cobalah musyawarahkan dengan ayah angkat dan saudara-saudara angkat. Kalau mereka memang udah kamu nggak apa-apa tinggal di sana, rawat aja ayah, yang lain-lain sibuk dengan keluarga dan pekerjaannya masing-masing, sudah nggak ada masalah, ya. Sudah tinggal saja di sana. Tidak perlu ada rasa tidak enak karena si pemilik hak dari rumah itu mengizinkan untuk tinggal di sana. Ya, demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Subang. Abdullah di Cimahi. Mau nanya apa artinya Sidratul Muntaha dan apa artinya pohon tuba gitu. Tadi kan diartikan tuba lil ghurabah gitu. Itu kebahagiaan. Kalau tuba untuk pohon apa artinya gitu dan Sidratul Muntaha. Syukron Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Apa arti Sidratul Muntaha? Ya, sudah dijelaskan. Sidrah itu nama pohonnya. Al-Muntaha itu penghujung atau akhir dari sesuatu. Dan disebut Al-Muntaha, Sidratul Muntaha karena itu adalah batas akhir. Seluruh yang naik dan yang turun ke langit itu mentok di Sidratul Muntaha. Tidak ada yang bisa menembusnya ke atas itu. Makanya disebut dengan sebutan Sidratul Muntaha. Ya. Nah, adapun tuba ada dua makna. Pertama, tuba artinya berbahagia. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah. Ini yang pertama. Kedua, ada tuba sebagai nama pohon di surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, tuba syajaratun fil jannah. Tuba adalah nama pohon yang ada di surga. Sehingga makna fatuba lil ghuraba bisa bermakna dua. Berbahagialah orang-orang yang terasing. Bisa bermakna bahwa pohon tuba ini diperuntukkan bagi orang-orang yang terasing tadi.
Dan tetap saja ada unsur kebahagiaannya karena pohon itu hanya ada di surga. Kalau orang tersebut memperoleh tuba berarti dipastikan dia ke surga. Ya. Demikian Pak Abdullah di Cimahi, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Bu Uis di Jalantir. Bu Uis Jalantir. Mangga Bu Uis. Apaan Pak Ustaz? Tadi saya Mohon radionya dimatikan dulu Bu atau dikecilkan aja, ada feedback ya. Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau Ibu menjauh dulu dari radionya Bu. Iya Ustaz. Sudah bagus? Iya. Pak Ustaz, maaf tadi saya ketinggalan. Tadi pohon yang diterangkan sudah 3 ya Pak Ustaz. Iya. Yang pertamanya apa Pak Ustaz? Mohon maaf. Apa? Yang pertamanya pohon apa Pak Ustaz? Tidak ada namanya, yang pertama tidak disebut namanya. Oh iya. Terus yang kedua Pak Ustaz, Iya. maaf di luar tema. Iya. Apabila sudah umur di atas 60, itu kalau bepergian kan kalau wanita harus pakai mahram. Kalau udah tua tuh udah boleh pergi sendiri atau masih tetap berlaku harus dengan mahram. Iya. Terus boleh nggak membuka cadar, ngasih cadar? Iya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Jazakillahu khair. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ais di Jalantir, barakallahu fik. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, wanita itu terlarang melakukan safar sendirian. Harus memakai mahram berdasarkan hadis yang ma'ruf, yang dikenal, yang masyhur di kalangan kaum muslimin, la yahillu li imra'atin ay an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Mana tidak halal ya haram. Dan ini umum untuk semua wanita, baik wanita itu masih muda, ya sudah menikah ataukah belum, masih lajang ataukah sudah bersuami, masih muda ataukah sudah tua. Tidak ada pengecualian. Bahkan yang sudah tua lebih lagi karena kondisinya yang sangat rentan terhadap kasus dan peristiwa. Ya, oleh karena itulah maka wanita yang sudah tua pun tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya. Ya, ini yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau usia di atas 60 tahun wanita, bolehkah membuka cadar? Boleh Bu. Ya, wanita-wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak memiliki hasrat menikah lagi kepada para laki-laki, ya, maka boleh bagi dia untuk membuka cadarnya tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-60. Ya, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Dan wanita-wanita yang sudah tua, la yarjuna nikaha, yang tidak berharap lagi untuk nikah karena sudah menopause, sudah tidak punya syahwat terhadap laki-laki. La falaisa 'alaihinna ayyadha thiyabahunna min ghairi mutabarrijatin bizinah. Maka tidak apa-apa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Yang dimaksud menanggalkan pakaian adalah membuka wajahnya, ya. Sedangkan yang lainnya, kepalanya atau rambutnya tetap tertutup. Maka dibolehkan bagi wanita-wanita tua yang sudah menopause, yang sudah tidak memiliki hasrat lagi kepada laki-laki untuk membuka wajahnya, menanggalkan cadarnya, dan dia tidak berdosa untuk itu, ya. Jadi dibolehkan, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Dari hamba Allah di Bandung, bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Apakah ada hadis Rasulullah SAW sedang perjalanan? Apakah ada hadis Rasulullah SAW sedang perjalanan ke alam barzah, melihat orang yang sedang disiksa oleh malaikat, lalu malaikatnya berhenti menyiksa orang tersebut dikarenakan doa anak yang soleh. Apakah doa anak yang soleh bisa meringankan siksa, menghilangkan siksa, atau menaikkan derajat orang tua? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik hamba Allah di Bandung. Apakah doa anak yang soleh bisa membantu orang tua? Iya, tentu saja bisa dengan doa mereka. Baik menghentikan atau menyelamatkan mereka dari siksa di azab kubur, menyelamatkan dari api neraka, atau mengangkat derajat mereka di surga ke level yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, ya. Dan ini salah satu di antara anugerah yang sangat besar bagi orang-orang yang memiliki anak yang soleh dan solihah, ya. Berdasarkan hal itulah maka didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu mendoakan orang tuanya dikala masih hidup, terutama setelah mereka mati, setelah orang tuanya mati. Selalu dalam sholat mereka, dalam sujud mereka, seusai sholat, di tengah malam atau sepertiga akhir malam, terus tercurah. Maka kalau umpamanya seorang anak hanya mendoakan orang tua yang telah meninggal 5 kali dalam sehari hanya dalam sholat, dianggap kurang, tak sebanding dengan kebaikan orang tua kepada anak itu sejak kecil. Sesering mungkin harus lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Sebagaimana seringnya dan setiap saatnya orang tua menjaga, mendidik, dan memperhatikan perkembangan anak-anaknya sejak kecil. Bayangkan kalau sehari si anak mendoakan orang tuanya 5 kali hanya dalam sholat, dianggap kurang berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana dengan orang yang hanya sehari sekali, atau hanya sepekan sekali, atau bahkan hanya sebulan sekali, atau bahkan tidak pernah mendoakannya sama sekali. Begitu ingat orang tua yang sudah meninggal, saat itu langsung doakan, ya. Hafalkan tuh doa sholat jenazah. Hafalkan itu. Baca sesering mungkin dalam sujud kita, sholat fardu ataukah sholat sunat, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wa thalji wal bard wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu permintaan segala kebaikan untuk orang tua yang sudah meninggal. Baca itu, hafalkan. Jadi kalau kita menghafalkan ini terus selalu dibaca tiap hari sekian puluh kali, ya, dalam sholat atau di luar sholat, pas saatnya ada orang yang meninggal dan kita harus mensolatkan sholat jenazah, kita nggak harus menghafal dadakan, dah sudah hafal atuh, ya. Tiap hari selalu kita baca untuk orang tua kita. Maka ada nggak manfaatnya? Besar sekali manfaat. Baik untuk menghentikan azab di alam kubur, atau untuk membebaskan mereka dari azab neraka, atau untuk apa? Untuk meningkatkan derajat mereka di surga. Seseorang nanti di surga amat sangat kaget karena ternyata dia memperoleh pahala yang sangat besar dari sebuah amalan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka bertanya, "Ya Allah, dari mana saya dapat pahala sebanyak ini?" Rasanya tidak pernah beramal dengan amalan yang pahalanya segede ini. Dijawab, itu adalah istighfar anakmu untukmu, ya. Jadi jelas gede sekali pengaruhnya. Wahai para ikhwan akhwat yang sudah meninggal orang tuanya, ya, ditinggal mati oleh orang tuanya, selalulah doakan sesering yang kita bisa di dalam sholat ataupun di luar sholat, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya.
Pertanyaan yang kedua melalui pesan singkat dari Ilmi di Selat Sau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa di surga ada siang dan malam? Syukron. Iya, itu sudah kita terangkan. Di surga tidak ada siang dan malam. Tidak ada matahari dan bulan. Ya. Dan karena itulah maka tidak ada perputaran. Perputaran antara siang dan malam, ada terang, ada gelap, tidak ada. Ya. Nah, adapun hadis-hadis yang menyatakan bahwa mereka setiap pagi dan petang memperoleh ini dan itu, maka itu hanya dari aspek waktu perbandingan di dunia seperti itu. Tapi kondisinya tidak ada pagi petang, tidak ada siang dan malam, semuanya sama dengan adanya cahaya yang menyenangkan bagi mereka, ya. Nah, syukran atas jawabannya Ustadz. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ilmi. Barakallahu fiik. Abu Ilma. Ya wa fika barakallah. Silakan Pak dari Abu Ilma di Bandung. Ya. Ya Ustaz, seorang bertanya nih kepada saya. Dia mengatakan bahwa selama ini ibadahnya kepada Allah lebih banyak didominasi lah dikarenakan perasaan takut atau khauf aja, mengingat akan kematian, azab kubur dan lain-lainnya, dibandingkan dengan perasaan mencintai dan mencintai Allah. Itu pun hanya dikarenakan husnuzon terhadap dan harapan atas rahman dan rahimnya. Karena mereka dunia belum menjalankan agama secara total. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sama nilai atau kadar amal seseorang tersebut di hadapan Allah? Nah, dan yang kedua, gimana caranya menghadirkan rasa cinta dan dicintai oleh Allah. Saya itu aja Pak Ustaz, mohon pencerahan dan bimbingannya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Ilma di Bandung. Barakallahu fiik. Iya, benar, di dalam setiap ibadah yang kita lakukan harus ada khauf, mahabbah dan roja, ya. Khauf artinya rasa takut, mahabbah artinya rasa cinta, dan roja artinya harapan. Khauf menyebabkan kita ini karena takutnya kepada murka dan azab Allah, menyebabkan kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, ya. Roja menyebabkan kita optimis, ada harapan bahwa itu diterima. Mahabbah akan mendorong seorang hamba menikmati ibadah itu karena dasar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apakah 3 poin ini kadarnya harus sama atau ada satu yang lebih besar dibanding yang lain? Ya. Ini tergantung, para ulama menerangkan, tergantung kondisi kita saat itu. Kalau umpamanya di dalam hati kita ada keinginan-keinginan untuk melakukan dosa, kemaksiatan atau malas, atau keinginan untuk melalaikan kewajiban, maka perbanyak kadar khauf di dalam hati kita. Kalau melakukan dosa ini, penyimpangan ini, azab Allah itu sangat dahsyat. Innallaha syadidul iqab. Allah itu amat sangat dahsyat siksanya. Kalau Allah murka, wah sudah. Dicabut hidayah dari diri kita, dicabut barokah dari hidup kita, dicabut kenikmatan dalam hati kita untuk mengamalkan agama ini, dicabut keinginan-keinginan untuk melakukan ibadah-ibadah. Itu adalah azab yang terparah. Azab terparah itu dijauhkannya seseorang dari hidayah. Azab yang terpahit bagi seseorang bukan diberikan musibah atau bencana. Sebab kalau orang diazab oleh Allah berupa bencana, berupa penderitaan, dia bisa mendekat kepada Allah. Tapi kalau azabnya itu dijauhkan oleh Allah, ya, diberi rasa malas untuk ibadah, dicabut nikmat hidayah dari diri kita, itu jauh lebih parah karena orang yang diazabnya itu tidak merasa sedang diazab. Karena dia sehat terus, rezekinya mengalir terus, karirnya naik terus, pangkat jabatannya meningkat terus gitu ya.
Sehingga dia tidak merasa diazab oleh Allah, bahkan sedang merasa diberi anugerah. Padahal dia tambah lalai, tambah dosa, tambah durhaka. Itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu tipu daya. Ya, orang itu terpedaya karena dia menganggap memperoleh anugerah dari Allah walaupun dia durhaka. Kalau seseorang dosa durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mengabaikan perintah, melanggar larangan, tapi aspek duniawinya tetap dikucurkan dengan melimpah, maka itulah istidraj. Hati-hati. Itu sedang diazab oleh Allah. Azabnya apa? Berupa dijauhkannya orang itu dari hidayah. Membaca Al-Quran malas, tidak lagi merasa nikmat. Salat menjadi asal-asalan, ya, asal melakukan saja, tidak ada kenikmatan ketika melakukan salatnya, ya. Kepada kajian-kajian malas hadir, malah enggan karena merasa tersindir oleh isi kajian tersebut. Sementara rizkinya terus melimpah, pangkatnya terus naik, karirnya terus menanjak, maka itulah istidraj. Itu hukuman yang lebih berat daripada hukuman diberikan musibah atau penderitaan di dunia, ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada dalam diri kita keinginan untuk berdosa dan maksiat, perbanyak apa? Perbanyak khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi kalau umpamanya tidak ada keinginan untuk melakukan dosa, malah yang ada adalah keinginan besar untuk ibadah, semangat yang menggebu-gebu untuk melakukan amal soleh, perbanyaklah mahabbah dan roja di sana. Dalam kondisi umum yang normal, maka seimbang antara khauf, roja dan mahabbah ini, ya, dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, maka ada satu sifat yang harus diperkuat, diperbanyak, diperbesar daripada yang lainnya, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, ya, silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iya. saya mau bertanya. Siapa, Bu? Saya Ibu Neneng dari Ciamplas Cililin. Mangga, Bu. Ini yang Ini radionya maaf Ibu dikecilkan karena Radionya dikecilkan. Berhubungan dengan bulan Muharram ini, Ya. amalan apa saja yang membuat mendapatkan pahala, dan juga masalah tentang saum, apa 2 hari atau 1 hari, tanggal 9 atau 10. Mohon Pak Ustadz pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Iya. Ibu Neneng di Cihamplas Cililin, barakallahu fik. Sekarang tanggal berapa Muharram? 6. 5 ya, 5. 5 apa 6? 5. Iya, lihat aja. Iya, pertama bahwa saum yang paling dicintai oleh Allah setelah Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Saum apapun, saum sunnah, Senin Kamis atau Daud selama bulan Muharram itu jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibanding yang lainnya, ya. Selama apa? Selama itu adalah hari yang bukan hari terlarang untuk saum. Disebut saum sunnah yang mutlak, ya. Boleh kalau hari Senin dan hari Kamis itu saum yang muqayyad karena diperintahkan. Nah, boleh kita saum Selasa atau Rabu atau Ahad gitu. Yang tidak boleh adalah saum pertama hari Jumat secara infirad. Hanya hari Jumat saja. Tidak disambung dengan Kamisnya ataupun Sabtunya, ya. Yang keduanya, sebagian ulama melarang saum sunnat di hari Sabtu. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, la tasumu yaumus sabt illa fi ma afturidha alaikum. Jangan kalian saum di hari Sabtu kecuali saum yang diwajibkan. Menunjukkan kalau saum sunnah maka tidak boleh, ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, khusus untuk di bulan Muharram ada saum khusus yang salah satu faidahnya adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Saumu yaumu Asyura yukafirus sanatal madiyah. Saum di hari Asyura, ya,
akan menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu itu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena apa? Karena saum Asyura. Yang dimaksud saum Asyura adalah saum di tanggal 10 bulan Muharram. Makanya saya tadi tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, berarti tanggal 10 itu 5 hari kemudian. Kalau nggak salah hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah itu yang pertama. Maka Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk melakukan saum di hari Asyura, hari tanggal 10 di bulan Muharram. Ya. Kemudian ternyata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yaum Asyura tu'adzimuhu liyahud wan nasara. Wahai Rasulullah, bahwa saum Asyura, hari Asyura, hari ke-10 itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu di tahun yang akan datang aku akan memulai saum dari tanggal 9-nya. Yang disebut dengan sebutan hari Tasu'a. Tasu'a itu hari ke-9 bulan Muharram. 10-nya disebut Asyura. Ya. Oleh karena itulah maka disunnahkan untuk melakukan saum 2 hari. Hari Tasu'anya dan hari Asyuranya. Tapi sebelum tahun depan tersebut datang, Nabi SAW sudah apa? Sudah meninggal terlebih dahulu. Tapi karena beliau sudah berazam, sudah bertekad mau melakukan saum sunnatnya sejak tanggal 9 untuk menyelisihi dengan orang-orang Yahudi, maka para ulama sepakat untuk menyatakan sunnahnya melakukan saum itu di hari Tasu'a juga. Jadi 2 hari ya. Ya hari 9-nya juga hari ke-10-nya ya. Berdasarkan hal itulah maka apabila pada tahun ini hari Asyura jatuh pada tanggal 9. Hari Asyura. Hari Asyura jatuh pada hari Sabtu ya. Maka dimulailah saumnya di hari Jumatnya. Hari Jumat, kemudian sebagai hari Tasu'a, kemudian esoknya Sabtunya hari Asyuranya lakukan ya. Nah hari Kamisnya lakukan saum sunnah Senin Kamis. Dan Senin Kamis di bulan Muharram lebih dilipat gandakan pahalanya. Lakukan saja saum 3 hari. Hari Kamisnya sebagai saum Senin Kamis. Hari Jumatnya sebagai hari Tasu'a, dan ini boleh karena tidak infirad. Tidak infirad itu tidak menyendiri hanya di hari Jumat saja. Dan hari Sabtunya itu sebagai hari Asyuranya yang menghapus dosa setahun yang lalu. Ya. Bukankah tadi ada larangan saum pada hari Sabtu ya? Ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sebagian memang melarang seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau melarang saum sunnat apapun kalau itu jatuh di hari Sabtu. Baik itu Asyura ataupun Arafah ataupun saum Daud. Berdasarkan keumuman hadis, la tasumu yawm sabt illa fima aftaradu alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang difardukan. Seperti difardukan itu qadha ya. Ramadan kami punya hutang dibayar hari Sabtu boleh. Atau saum nazar. Saum nazar juga hukumnya wajib. Atau saum kifarat. Saum kifarat juga hukumnya wajib. Maka itu boleh dilakukan di hari Sabtu. Adapun saum sunnah, apapun sunnah itu baik Asyura ataupun Tasu'a ataupun Arafah ataupun saum Daud pas bersamaan dengan hari Sabtu, kata beliau, maka itu tidak boleh. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat jumhurul ulama menyatakan boleh saum hari Sabtu ya, karena adanya nas yang menjelaskan tentang hal itu. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak melakukan saum di hari Sabtu dan hari Ahad. Dan hadis tersebut oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dimasukkan ke dalam kitab Bulughul Maram bab saum tatawu, saum sunnah ya. Nanti sebentar lagi mungkin akan masuk kepada pembahasan saum sunnah di penjelasan kitab Bulughul Maram hari Sabtu ya, hari Sabtu insyaallah akan dibahas.
Dan hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menunjukkan Nabi SAW pun saum di hari Sabtu. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan larangan saum sunnah di hari Sabtu sudah mansukh oleh perbuatan Nabi SAW melakukan saum di hari Sabtu dan hari Ahad. Ya. Dan inilah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa dibolehkan melakukan saum sunnah di hari Sabtu. Terlebih Sabtu itu adalah saum yang ada sebab seperti Arafah, seperti Asyura, seperti Tasua. Oleh karena itu untuk di bulan ini saya anjurkan nanti silakan hari Kamis saum. Saum apa? Saum Senin Kamis, tapi jatuh di bulan Muharram, maka itu lebih Allah cintai, lebih utama dibanding saum di bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Kedua, hari Jumatnya, saum apa? Tasua, tanggal 9. Yang ketiganya adalah hari Sabtunya, saum Asyuranya ya. Itulah yang kita anjurkan 3 hari nanti. Sambung dengan Ayyamul Bid nanti ya, nanti hari tanggal 13, 14, 15 ya. Ya, demikian cukup ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.